Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama, dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang kisah nyata bacaan sholawat membantu diterima kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sholawat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kisah yang ada di video kali ini adalah kisah dari seseorang yang saya ceritakan ulang melalui video berikut. Selamat mendengarkan. Bacaan sholawat di pesawat menuju Istanbul tahun 2011 mengantarkan saya pindah ke Turki, mengingatkan saya kembali tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan berbagai hajat saya selama ini. Sebenarnya saya mau sedikit cerita, siapa tahu cerita yang biasa ini bisa memberi pencerahan tentang dasarnya bacaan sholawat, bisa diamalkan untuk kehidupan sehari-hari, merutinkan lidah dan bibir kita melafalkan sholawat sebagai wujud tanda cinta kepada Rasulullah SAW, juga menjadi penjaga agar lidah kita tidak mudah berkata kasar dan sampai menyakiti orang lain, mendawamkan sholawat karena ada hajat tertentu, kelancaran usaha, rezeki atau jodoh, rumah tangga agar terjaga dari fitnah dunia. Semua bisa dan tidak ada salahnya meminta dunia dengan cara kejar akhiratnya dulu, yang kencang dunia akan mengikuti. Merasakan keberkahan sholawat di awal pernikahan. Saya pernah cerita beberapa tulisan saya sebelumnya, yaitu tentang kisah awal mula berumah tangga dengan suami, perjuangan di awal pernikahan yang tidak semulus seperti orang-orang. Oke, setiap pasangan punya ujian hidup masing-masing, benar kan? Menikah dengan lelaki Turki dari kelas biasa, background keluarga petani, lulusan SMA, pekerja serabutan, dari tukang cuci piring, pelayan restoran, satpam, sampai terakhir bekerja sebagai buruh pabrik. Cita-citanya jadi petugas berseragam, entah itu polisi atau tentara, tapi selalu gagal di tes terakhir terus. Entah kenapa nasib baik tidak pernah berpihak padanya, selalu gagal di tes terakhir. 3 bulan pertama pernikahan, suami mencoba untuk tes calon pegawai negeri sipil terakhir kalinya dengan modal ijazah SMA saja. Karena limit umur atau batas umur, waktu itu usia dia sudah 28 tahun. Saya bilang, nothing tulus, bismillah aja. Urus berkas lagi, kemudian lulus sampai tiba di tes terakhir yang selalu menjadi momok bagi dia selama ini. Kegagalan selalu menghantuinya. Berdua kami berangkat ke Istanbul karena ujiannya di sana. Untuk tes terakhir, sebagai istri saya cuma bisa bantu dengan doa dan satu kekuatan terakhir, yaitu sholawat. Saya bilang sama dia, untuk tes terakhir, be yourself, tunjukkan diri kamu. Wawancara santai saja, jangan ada beban. Selama suami mengikuti ujian final, saya merutinkan 2 sholawat yang sering saya baca ketika pernah jadi santri, yaitu sholawat munjiat dan sholawat nariyah. Selama suami mengikuti tes final atau tes akhir, saya membaca sholawat itu dan disambi dengan pekerjaan rumah. Pulang dari ujian, suami sikapnya biasa-biasa saja. Tidak ada wajah lesu, kusut, dia bilang pasrah dan tenang menjalani ujian terakhir. Beban takut kegagalan dia singkirkan. Kalau gagal, kami masih ada rencana yang lainnya. Temannya menawarkan pekerjaan lain,
Waktu itu, dia juga baru kerja 1 bulan, keluar untuk ikut ujian negara karena lokasinya di Istanbul. Harus memilih untuk meninggalkan pekerjaan lamanya karena tidak memungkinkan cuti kerja sedang dia karyawan baru. Kalau dibilang nekat, ya kami pasangan nekat saja waktu itu. Yang penting yakin saja kalau rezeki itu Allah yang maha mengatur. Berangkat menemani ujian. Kalau tidak pernah mencoba, tidak akan tahu hasilnya, apalagi ini tes yang terakhir. Singkat kata, esoknya kami langsung pulang ke kota asal suami. Sepanjang perjalanan di bis malam, bacaan sholawat juga tidak putus saya lafalkan. Buat ketenangan hati juga. Sebenarnya, perkara keterima atau tidak, selalu ada rencana Allah yang lebih baik. Sesampainya di rumah, istirahat sebentar karena perjalanan panjang sekali. Kemudian suami langsung buka laptop, cek hasil ujian. Alhamdulillah, dia keterima. Seakan tidak percaya, kegagalan di setiap ujian final terpatahkan selepas menikah. Ya mungkin rezekinya juga. Saya selalu yakin ada pertolongan Allah di sana. Pasrah dengan nasib setelah semampunya berusaha. Padahal sehari sebelumnya, suami sempat ditelepon kerabatnya menawarkan jalur belakang karena ada kerabat jauh sebagai wakil rakyat kalau mau keterima. Lalu suami saya menolak, katanya dia tidak mau hutang budi, berusaha tes dengan jujur semampunya saja. Keterima syukur, kalau tidak keterima juga tidak apa-apa. Dan pada tahun 2016 banyak pemecatan ribuan PNS atau pegawai negeri sipil, juga salah satunya mereka yang melewati jalur nepotisme ikut dilibas selain karena politik. Saya tanya ke suami, bagaimana suasana tes final yang sudah dia lakukan. Kemudian dia bercerita, perasaannya tenang dan bisa jawab tanpa ragu, tidak ada rasa nervous atau cemas. Saya jawab sesuai yang saya tahu dan pelajari saja. Keluar dari ruangan, rasanya lega saja. Dulu-dulu selalu memikirkan hasilnya. Muncul perasaan negatif terus dan pesimis, ujarnya. Dan tes terakhir itu dia bilang, entah kenapa, bawaannya ringan, tidak terlalu ambil pusing seperti dahulu. Keterima kerja dengan bantuan sholawat. Saya balik lagi ke kisah awal tahun 2008. Ketika saya memasukkan lamaran kerja ke kantor terakhir sebelum saya resign. Sebelumnya saya juga resign dari kantor lama, hanya bertahan 3 bulan saja. Melewati masa training, tapi saya lebih memilih untuk mundur karena tidak tahan dengan senioritas yang bermulut judes. Ambil gaji 1 bulan, kemudian jobless lagi. Cari kerja, rajin beli koran Kompas. Saya juga pernah kerja ditawari tetangga di sebuah percetakan. Ya sudah, saya terima saja, dan entah karena saya terlalu polos atau bego waktu itu, si teman yang tetangga kampung ini, teman kenalan bekas kakak ipar saya dulu, dia yang tawari pekerjaan, dan dia ini tidak ngomong kalau minta uang jasa karena sudah masukin saya ke tempat kerjanya, tapi tidak ngomong langsung, malah nyebar gosip kalau saya tidak tahu terima kasih. Sudah untung dimasukkan kerja sama dia, begitu gosip yang beredar sampai ke telinga saya. Loh, apa-apaan, coba orangnya nggak ngomong langsung ke saya, alasannya takut kesinggung, tapi ngomongin di belakang. Jujur saya paling tidak suka dengan orang seperti ini. Tanpa pikir panjang saya menghadap atasan dan ajukan resign. Orangnya tidak terima, lalu saya dituduh ngadu. Kemudian saya kasih uang ke dia. Ini buat kamu. Sambil saya bilang, saya keluar dari kantor ini dan bisa kok cari kerja tanpa koneksi. Tegaskan ke mukanya. Alih-alih membela diri, sudah saya juga tidak peduli. Apalagi sempat-sempatnya dijadiin bahan gosip sampai saudara-saudara saya tahu.
Kesal bawaannya. Saya paling tidak suka lewat jalur koneksi dengan pamrih. Merasa tidak dihargai skill yang dimiliki karena kekuatan orang dalam, biarlah. Pilih nganggur, sementara sambil menambah skill lagi. Mungkin saya kelewat idealis, tapi kalau harus tunduk sama si teman yang ngerasa berjasa seperti itu, maaf, saya bukan kacau. Nanti kalau ada kesalahan, dia akan mengingat-ingat jasanya. Saya mending langsung mengetuk pintu langit, pakai bantuan langit. Kalau yakin dan juga ada usaha, pasti dikasih jalan. Itu pikir saya dulu. Rezeki di kantor terakhir. Nah, sebelum kantor terakhir ini, saya kirim lamaran layaknya para pencari kerja umumnya. Dapat panggilan via telepon untuk tes. Waktu itu sisa uang gaji terakhir saya selama nganggur tinggal 100.000. Sebelum berangkat wawancara, si emak sempat ngasih tambahan uang untuk ongkos sebesar 20.000 rupiah buat saya makan di perjalanan. Ditambah doa beliau untuk kelancaran saya wawancara, salawat, dan sedekah, serta duha dan doa orang tua. Akhirnya saya lolos wawancara. Alhamdulillah, tanpa drama orang dalam. Waktu itu tes untuk posisi grafis. Saingan saya laki-laki semua dan terlihat lebih senior. Dari skillnya juga mendesain untuk sebuah promosi produk. Atasannya langsung cek ruangan, melihat hasil kerjaan kami. Tanpa banyak komen, si bos ini langsung manggil saya. Kamu keterima, besok langsung masuk ya. Rasanya, alhamdulillah. Pulang langsung telepon si emak, ngabarin masa pengangguran saya berakhir bareng uang terakhir tunjangan gaji dari pekerjaan sebelumnya. Selama nganggur, meski saya masih tinggal di rumah orang tua, sebisa mungkin berhemat pakai uang sisa gaji terakhir yang nyisa 100.000 itu. Dari cerita di atas, saya merasakan sekali kekuatan selawat untuk kelancaran niat dan usaha. Sering baca testimoni tentang dasarnya selawat, baik dari buku maupun dari ceramah ustadz. Rasanya beda ketika mengalami peristiwa itu sendiri. Perbanyak terus selawat untuk berkah hidup. Apalagi tahun-tahun belakangan ini, banyak peristiwa di dunia yang membuat kita sedih, bencana di mana-mana. Terakhir, tentang virus corona. Belum drama-drama rumah tangga yang diumbar aibnya dalam cerita berjilid-jilid di sosial media. Minta perlindungan dari segala fitnah, menjaga rumah tangga harmonis, juga perlu benteng doa. Minta jodoh yang baik juga bisa semakin dirutinkan, segala amalan termasuk salawat. Ada banyak jenis bacaan salawat, rutinkan saja. Semisal sedang di perjalanan, baca saja salawat dalam hati. Gak usah bawa toa juga sih. Ini hanya kisah kecil dari berpengaruh besar dalam hidup saya. Semoga teman-teman yang sedang diuji segala kesusahan diberi jalan atau solusi terbaik. Percayalah, it's work. Artinya dengan selawat apapun insya Allah bisa kita gapai. Ada yang punya pengalaman menarik juga, semoga bisa menjadi cerita yang sama-sama bermanfaat buat yang lihat video ini dan juga saya. Silakan sharing lewat komen kalau ingin sharing tentang pengalaman salawat yang pernah pecinta salawat alami. Demikian kisah singkat kali ini, semoga ada manfaatnya dan semakin menebalkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.